Halo. Oke, langsung aja yuk. Kita bongkar satu model penting dari sumber yang Anda bagikan, buku Startup Myths and Models. Oke, Ini kayak contekan strategi lah ya buat para pendiri startup. Isinya tuh hal-hal yang sering nggak diajarkan di kuliah bisnis biasa. betul. Fokus kita sekarang di model pertama, siklus hidup pasar startup, atau The Startup Market Life Cycle. Sim. Idenya tuh gimana ya? Sebenarnya simple, tapi dampaknya besar. Pasar startup itu nggak statis. Iya, bener banget. Mereka itu berevolusi lewat tahapan-tahapan yang ternyata bisa diprediksi polanya. Sumber ini bilang, ini hasil pengamatan lebih dari 25 tahun loh. Lama juga ya risetnya. Iya. Jadi kalau Anda paham tahapannya, nah ini kunci buat bikin keputusan cerdas. Kapan sih waktu yang pas buat masuk pasar? Kapan cari pendanaan? Atau malah kapan sebaiknya jual perusahaan? Betul sekali. Mari kita bedah ya model siklus hidup pasar startup ini. Jadi intinya gini, pasar startup yang kelihatannya wah beda-beda banget industrinya, ternyata cenderung lewat pola atau tahapan yang mirip. Menarik. Nah yang seru di sini, investor, terus pihak yang mau mengakuisisi, acquirer istilahnya, itu secara naluriah mereka menilai dan investasinya itu beda-beda. Tergantung pasar lagi di tahap mana. Oh, jadi nggak sama perlakuannya ya? Nggak sama. Dan banyak mitos atau keputusan yang kurang pas dari pengusaha, itu sumbernya ya karena ini. Nggak paham model siklus hidup ini. Nggak sadar pasar mereka lagi ada di tahap mana. Oke. Coba kita urut tahapannya satu-satu ya, dari sumber Anda. Yang pertama nascent, baru lahir gitu ya? Iya, nascent. Masa-masa awal banget. Para perintis lah yang main di sini. Ukuran pasarnya itu belum jelas atau masih kecil. Valuasinya gimana? Nah, valuasinya juga masih rendah atau malah gimana ya? Susah ditentuin angkanya. Oke. Risikonya jelas tinggi di tahap ini. Tapi sisi baiknya modal yang dibutuhin biasanya belum gede-gede amat. Jadi ini kesempatan bagus buat Anda yang punya keahlian spesifik atau ya passion kuat di bidang itu. Contohnya apa nih, biar kebayang? Contohnya kayak pasar mobil listrik zaman awal-awal Tesla atau Fisker baru muncul itu. Atau game di HP, mobile gaming tahun 2008-an. Haha, masih baru banget kan? Iya, kebayang. Nah, dari baru lahir terus gimana? Masuk tahap growing ya? Bertumbuh. Betul, growing. Di sini potensi pasarnya mulai kelihatan lebih jelas. Lebih cerah lah prospeknya. Pemain baru mulai masuk dong kalau gitu. Nah, itu dia. Mulai banyak yang masuk. Sering disebutnya fast followers, pengekor cepat. Mereka lihat ada peluang, ikut masuk. Valuasi juga mulai naik. Naik jadi berapa tuh kira-kira? Ya, mungkin di kisaran 3-5 kali lipat pendapatan misalnya. Kebutuhan modal juga ikut naik, tapi biasanya masih oke lah, belum yang gila-gilaan. Oke. Sumber ini malah bilang ini sering jadi waktu Goldilocks. Tahu kan cerita Goldilocks? Yang pas gitu ya. Nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Nah, itu dia, pas buat masuk. Nggak terlalu dini, sampai risikonya nggak jelas banget, tapi juga belum telat sampai persaingannya udah, wah, susah banget. Contohnya masih mobile gaming tadi. Ya, mobile gaming itu contoh bagus. Sekitar tahun 2009 sampai awal 2011, itu masuk fase growing. Di sini seringkali peluang buat startup baru itu paling bagus. Oke, setelah growing, nah ini nih, super hot ya, sangat panas. Haha, ya, super hot. Ini fase yang, wah, heboh banget. Udara udah penuh sama FOMO. Fear of missing out. Takut ketinggalan kereta ya. Persis, semua orang kayak pengen ikut masuk. Akibatnya, valuasi bisa meroket gila-gilaan. Lebih dari 10 kali pendapatan itu biasa di fase ini. Bahkan bisa 100 kali lipat lebih kalau ada pembelian strategis. Ingat kasus Gree beli OpenVein nggak? Itu contohnya. Wow, 100x. Gede banget. Gede banget, tapi ya itu, konsekuensinya modal yang dibutuhkan jadi super besar. Persaingannya juga ketat luar biasa. Ada detail menarik lagi nggak di fase ini? Ada. Sumber Anda nyebutin, cari talenta bagus, orang pinter itu jadi susah banget di fase ini. Kenapa? Ya karena semua rebutan. Oh iya, masuk akal. Makanya sering muncul istilah acqui-hires. Akuisisi perusahaan itu bukan karena produk atau pasarnya, tapi lebih buat dapetin tim atau orang-orangnya. Dan harganya bisa mahal. Contohnya apa nih yang super hot? Masih mobile gaming. Akhir 2010 sampai pertengahan 2012 itu lagi panas-panasnya. Kayak waktu ngomong dijual $400 juta itu gede banget kan waktu itu? Iya, ingat. Oke, abis panas-panasan, terus mulai adem ya, masuk maturing, mendewasa. Betul, rasionalitas mulai kembali, hype-nya reda, valuasi mulai turun pelan-pelan. Mungkin balik lagi ke kisaran 3-5 kali pendapatan tadi, atau bahkan bisa lebih rendah lagi.
Konsolidasi juga mulai ya di sini. Ya, mulai ada konsolidasi, pemain yang lebih besar mulai nyaplok yang lebih kecil. Dan ini penting nih, biaya buat dapetin pengguna baru atau biaya buat bikin produk, itu jadi mahal banget. Oh iya, semahal apa? Sumber ada kasih contoh, biaya iklan game mobile kayak Supercell atau King.com itu bisa jutaan dolar. Atau biaya produksi game dari Kabam, itu bisa lebih dari 10 juta dolar per game. Gede kan? Iya. Susah dong buat startup baru masuk. Susah banget kalau nggak bawa modal super tebal. Makanya penting buat Anda sadar, jangan sampai masuk pasar pas udah di tahap maturing ini kalau sumber dayanya nggak cukup kuat. Contohnya ya pasar mobile gaming setelah pertengahan 2012. Oke. Terakhir berarti tahap mature ya? Matang. Iya, mature. Di sini pemain-pemain besarnya udah mapan. Udah nyaman lah di posisinya. Fokusnya geser, bukan lagi cuma tumbuh tapi cari untung, profitability. Makanya valuasi dihitung beda lagi ya? Betul, seringnya valuasi dihitung berdasarkan laba, pakai rasio PE, price to earnings, harga dibanding laba. Di tahap ini, susah banget buat startup baru masuk, kecuali kalau bawa inovasi yang benar-benar disruptif, yang bisa goyangin pasar lama. Kayak industri mobil konvensional sebelum mobil listrik mulai booming lagi. Oke, jelas banget tahapannya. Terus, gimana nih cara kita para pendiri atau calon pendiri menerapkan ini? Tanya berapa kali lipat pendapatan atau metrik lain sebuah perusahaan dihargai pas ada transaksi pendanaan atau M&A, merger and acquisition. Oh, dari transaksi yang terjadi ya? Iya, dari data transaksi itu. Nah, info ini Anda kaitkan ke keputusan strategis Anda. Perlu nggak cari visi skalang? Timingnya pas nggak? Atau mungkin udah waktunya jual perusahaan? Jawabannya itu jadi sangat tergantung pasar lagi di tahap mana. Satu hal lagi yang perlu diingat, ukuran pasar total itu seringnya ya tetap tumbuh terus di banyak tahapan ini. Tapi kesempatan emas buat startup baru untuk masuk dan sukses besar, itu puncaknya seringkali lebih awal, di tahap growing tadi. Itu yang disebut konsep kurva Goldilocks. Oke. Jadi kesempatan terbaik buat new entry itu justru sebelum pasar jadi super hot ya? Seringnya begitu, iya. Oke. Jadi, kesimpulan utamanya jelas ya. Siklus hidup pasar startup ini bukan cuma teori akademis gitu ya. Ini kerangka kerja praktis banget buat kita. Betul. Alat bantu navigasi. Paham pasar Anda lagi di fase mana, itu bisa bantu banget buat ngarahin langkah startup, dan yang penting, menghindari jebakan-jebakan umum. Yang di buku sumber ini disebut mitos itu kan? Persis. Menghindari mitos-mitos itu. Nah, ini ada satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Oke, apa tuh? Sumber tadi kan bilang valuasi nilai rupiah aktual sebuah perusahaan itu bisa terus naik loh. Bahkan ketika kelipatan valuasi pasar secara umum udah mulai turun di tahap akhir, kayak maturity atau mature. Oh ya? Kok bisa? Rute pemimpin pasar di tahap itu bisa meraih pendapatan yang gede banget, skalanya udah beda. Nah, pertanyaannya buat Anda, gimana pemahaman siklus ini bisa mempengaruhi bukan cuma kapan Anda bertindak, tapi juga jenis perusahaan seperti apa yang mau Anda bangun dari awal? Maksudnya? Maksudnya, dari awal Anda mau bidik jadi pemain kecil yang fokus di niche tertentu aja, yang mungkin lebih aman di tahap awal, atau Anda punya ambisi dan sumber daya buat coba jadi pemimpin pasar, yang mungkin perlu strategi beda dan timing masuk yang pas banget di kurva itu. Sesuatu untuk Anda pikirkan dalam konteks startup Anda sendiri.